Pernah kepikiran nggak sih? Ada satu pertanyaan yang selama lebih dari 2 abad ini seolah menghantui para sejarawan, pemerintah, bahkan kita, orang-orang biasa. Pertanyaannya begini, jangan-jangan ada sekelompok kecil orang yang super kuat, yang namanya nggak pernah kita dengar, wajahnya nggak pernah kita lihat, yang diam-diam dari dulu sudah membuat semua keputusan besar yang mengubah arah sejarah kita? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini tuh bukan hal baru loh. Mulai dari revolusi Prancis sampai terbentuknya negara-negara adidaya modern, selalu aja ada bisik-bisik soal tangan tak terlihat yang mengatur semuanya. Masalahnya bukan lagi ini kedengaran kayak fiksi atau enggak, tapi apa beneran ada jejak yang bisa kita ikuti? Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, dua nama ini pasti jadi pusat teka-tekinya, Freemasonry dan Illuminati. Buat sebagian orang, ya ini cuma bahan bercandaan aja. Tapi buat yang lain, ini adalah nama-nama organisasi yang beneran megang kendali dunia. Nah sekarang, kita akan coba pisahin mana fakta dan mana mitos yang udah terlanjur menyelimuti keduanya. Untuk bisa memahami misteri ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Freemasonry dan Illuminati, walaupun sering banget disebut barengan, sebenarnya adalah dua kelompok yang sangat-sangat berbeda. Coba kita lihat perbandingan dasarnya ya. Nah, yang paling kelihatan di sini adalah perbedaannya yang, drastis banget. Freemasonry itu akarnya jauh ke belakang, dari Serikat Tukang Batu di abad pertengahan. Organisasi ini udah bertahan ratusan tahun, lalu berevolusi jadi semacam persaudaraan filosofis. Di sisi lain, Illuminati itu, kayak meteor. Terang, tapi sebentar banget. Didirikan di Bavaria tahun 1776, secara resmi cuma bertahan sekitar 10 tahun. Warisan mereka juga jadi beda total. Yang satu ninggalin jejak institusi yang nyata, yang satunya lagi ninggalin legenda yang nggak pernah mati. Legenda yang nantinya malah sering nyampur dan dikaitin sama Freemasonry. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau organisasi-organisasi ini cuma perkumpulan biasa, kenapa ya? Simbol-simbol yang katanya milik mereka kok bisa muncul di tempat-tempat paling kuat dan paling nggak terduga di seluruh dunia? Coba deh, ambil uang $1 Amerika. Di baliknya, kamu pasti lihat ada piramida yang puncaknya kepotong, dengan satu mata yang ngawasin dari atas. Namanya mata penyelenggaraan ilahi. Penjelasan resminya sih itu simbol pengawasan Tuhan. Tapi, simbol yang sama persis, mata di dalam segitiga, itu udah lama banget jadi simbol penting di Freemasonry. Cuma kebetulan atau gimana? Terus, di bawah piramida itu ada tulisan Latin, Novus Ordo Seclorum. Kalau diterjemahin, artinya tatanan zaman baru. Banyak banget yang jadi penasaran, tatanan baru seperti apa sih yang dimaksud para pendiri bangsa Amerika waktu mereka milih moto ini? Apa ini sekedar perayaan lahirnya sebuah negara, atau ada agenda lain yang lebih besar? Pengaruh sebuah organisasi itu kan seringnya bisa kita lihat dari siapa aja anggotanya. Dan kalau kita lihat daftar anggota Freemasonry, wah, ini bener-bener bikin kaget. Kita ngomongin para pendiri bangsa kayak George Washington, pemikir pencerahan kayak Voltaire, komposer jenius Mozart, sampai pemimpin perang sekelas Winston Churchill. Mereka ini bukan cuma anggota biasa, mereka itu beberapa arsitek yang ngebentuk dunia modern kita sekarang. Pengaruh besar dari tokoh-tokoh tadi ngebuat kita jadi bertanya-tanya soal sejarah organisasinya sendiri. Coba kita lihat garis waktunya biar lebih kebayang. Perhatiin tanggalnya ya. Freemasonry modern itu lahir resmi tahun 1717. Beberapa puluh tahun kemudian, di tahun 1776, pas banget sama tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Illuminati didirikan. Tapi cuma 9 tahun kemudian, tahun 1785, Illuminati secara resmi dibubarkan. Jadi kalau menurut catatan sejarah, cerita Illuminati selesai sampai di sini. Dan disinilah kita mulai bergeser, dari sejarah yang tercatat ke arena spekulasi. Meskipun organisasi Illuminati-nya udah dibubarin, pertanyaannya tetap ada. Apa ide-ide radikal mereka tentang mengubah tatanan dunia ikut mati dan terkubur bareng mereka? Oke, sekarang kita akan menyeberangi sebuah batas. Batas antara apa yang kita tahu pasti dan apa yang jadi bahan perdebatan panas selama lebih dari 200 tahun. Dan garis batas ini seringkali tipis banget. Cuma beberapa tahun setelah Illuminati katanya bubar, revolusi Prancis meletus dan ngeguncang seluruh Eropa. Nah, waktu itu ada seorang pendeta namanya Abbé Barruel yang nulis buku dan bukunya itu laku keras. Isinya
Dia bilang kalau revolusi itu bukan kejadian spontan, tapi hasil konspirasi yang dirancang oleh Illuminati yang udah berhasil nyusup ke dalam Freemasonry. Nah, dari sinilah mitos Illuminati sebagai dalang peristiwa dunia benar-benar lahir dan menyebar kemana-mana. Tapi sebentar, sebelum kita ambil kesimpulan, ada satu pertanyaan penting yang harusnya kita tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih cerita-cerita konspirasi kayak gini tuh menarik banget dan bisa bertahan begitu lama? Jawabannya mungkin ada di cara otak kita bekerja. Para psikolog punya istilah buat ini, namanya apophenia. Gampangnya gini, otak kita itu emang dirancang untuk nyari pola. Itu cara kita bertahan hidup. Tapi kadang-kadang kita jadi ngelihat pola di tempat yang sebenarnya nggak ada polanya. Kita nyambung-nyambungin titik yang sebenarnya acak. Mungkin ini bisa ngejelasin kenapa simbol-simbol dan kebetulan-kebetulan sejarah tadi rasanya kayak bukti kuat dari sebuah rencana besar. Eits, tapi jangan salah. Nolak semua teori konspirasi mentah-mentah juga naif namanya. Kenapa? Karena sejarah udah membuktiin kalau konspirasi yang beneran itu memang terjadi. Ada operasi rahasia pemerintah kayak COINTELPRO-nya FBI yang sengaja menargetkan aktivis hak sipil, atau MK Ultranya CIA, program pengendalian pikiran. Itu semua fakta yang udah terungkap. Nah, kenyataan inilah yang bikin kita jadi susah buat ngabaikan gitu aja kemungkinan adanya konspirasi lain yang mungkin belum kebongkar. Jadi, gimana caranya biar kita nggak tenggelam di lautan informasi ini? Kuncinya cuma satu, berpikir kritis. Coba deh selalu tanyakan 4 hal ini. Pertama, bukti konkretnya apa yang bisa dicek kebenarannya, bukan cuma kebetulan. Kedua, ada nggak sih penjelasan lain yang lebih simpel? Ketiga, coba pikirin, siapa yang dapat untung kalau orang-orang percaya sama teori ini? Dan yang paling penting, keempat, kita sendiri bersedia nggak mengubah pendapat kalau nanti ada bukti baru yang kuat? Dan pada akhirnya kita kembali lagi ke misteri di awal. Freemasonry sampai sekarang masih ada, jadi organisasi global dengan jutaan anggota. Legenda Illuminati juga terus hidup, jadi semacam simbol kekuatan tersembunyi. Kita mungkin nggak akan pernah tahu semua yang terjadi di balik pintu yang tertutup rapat itu. Tapi satu hal yang pasti, pertanyaan soal kekuasaan, kerahasiaan, dan siapa yang sebetulnya mengendalikan dunia akan terus menghantui kita. Mungkin ya, pintu itu memang sengaja dibiarkan tidak pernah terbuka.